Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke buku tematik tema 7, menyingkapi perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di subtema kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Selain pangan, kebutuhan pokok manusia yang tidak kalah penting yaitu kebutuhan sandang. Sandang itu apa? Sandang itu artinya pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain seperti kapas, sutra, dan lain-lain. Sedangkan teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang, sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Nah, sekarang apa manfaat dari teknologi sandang? 1. Pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Selanjutnya, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Selanjutnya, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Sedangkan fungsi pakaian yaitu melindungi tubuh dari cuaca dingin, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya, melindungi tubuh dari gangguan serangga, sebagai identitas diri, sebagai tanda status sosial, sebagai simbol budaya, sebagai baju profesi, dan fungsi pakaian yang terakhir adalah sebagai status gender. Gender ini artinya laki-laki atau perempuan. Bahan baku sandang. 1. Bahan alami yang terdapat di alam. A. Kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat, dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian sehari-hari. Yang B. Ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat diolah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin, dan lembut. Yang ke C. Kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa aman pada saat kita pakai. Selanjutnya yang D. Tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, dan taplak meja, handuk. Karena teksturnya yang kaku dan tebal, namun halus ketika dipakai. Selanjutnya yang E. Bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, serta memberi kehangatan bagi pemakainya. Yang kedua, bahan sintetis atau bahan buatan. Contohnya kain spandek. Kain spandek berbahan bisa kita temui di baju olahraga. Keberagaman pekerjaan. Apakah kalian tahu apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pekerjaan, ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Di lingkungan sekitar kita, ada banyak sekali jenis pekerjaan. Misalnya, dalam proses pembuatan pakaian saja,
sudah banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Misalnya ada petani kapas. Kapas tersebut dipintal menjadi sebuah benang oleh pemintal kapas. Benang tersebut kemudian ditenun oleh penenun kain, sehingga menghasilkan kain. Kain tersebut akan dipola oleh seorang desainer pakaian, sehingga menghasilkan pola pakaian yang siap dijahit oleh penjahit pakaian. Penjahit pakaian akan menjahit pola pakaian tersebut sehingga menghasilkan pakaian yang indah, siap dijual dan dipakai oleh kita. Keberagaman jenis pekerjaan merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Dengan berbagai jenis pekerjaan tersebut, kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan pakaian. Amatilah gambar orang yang berjasa dalam pembuatan pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Nah, sekarang sebutkanlah keberagaman pekerjaan yang kamu lihat pada gambar yang tadi dan isi pada tabel berikut ini. Misalnya, tadi ada pekerjaannya itu petani kapas. Nah, tugas yang dilakukannya itu menanam kapas. Nah, kamu boleh kerjakan di buku PS-mu. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu adalah kain tradisional. Kain tradisional adalah kain yang berasal dari budaya daerah lokal yang dibuat secara tradisional dan digunakan untuk kepentingan adat istiadat. Beberapa jenis kain tradisional yang ada di Indonesia. 1. Kain ulos berasal dari suku Batak. Kain tenun ulos berasal dari Batak, Sumatera Utara. Ulos ini dikembangkan turun-temurun oleh masyarakat adat Batak. Ulos didominasi warna-warna seperti merah, hitam, dan juga putih. Pada beberapa jenis ulos terdapat hiasan dari benang emas ataupun perak. Kain ulos ini sering digunakan oleh orang Batak saat menghadiri acara penting. Selanjutnya ada kain batik dari suku Jawa. Kain batik merupakan kain tradisional dari Jawa. Batik dibuat di atas kain mori yang digambar motif tertentu dengan menggunakan malam dengan canting. Kemudian, kain dicelupkan ke pewarna alami. Motif atau corak batik bukan sekedar indah, namun juga mengandung berbagai lambang dan makna masing-masing. Batik ini merupakan pakaian nasional Indonesia. Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Selanjutnya, kain songket. Kain songket berasal dari Minangkabau dan khas Melayu. Songket ditenun dengan menggunakan alat tenun tradisional dengan benang emas dan perak. Songket memiliki berbagai motif tradisional yang merupakan ciri khas budaya setempat. Selanjutnya, kain sutra Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Kain sutra Bugis ditenun dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra. Sarung sutra Bugis digunakan sebagai bawahan baju bodo atau pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Sarung sutra Bugis memiliki motif kotak-kotak yang berbeda dengan warna cerah. Kain adat di Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alami. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Salah satunya dapat digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Kain adat juga biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Dan keempat, fungsi kain adat itu
Sering digunakan sebagai upacara perkawinan dan di beberapa daerah kain adat digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, sekarang tugas carilah jenis-jenis kain tradisional yang ada di Indonesia. Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi bagian sama besar. Garis-garis hasil lipatan pada gambar di bawah dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada bangun persegi terdapat 4 sumbu simetri. Jadi, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian sama besar. Segitiga sama kaki mempunyai 1 sumbu simetri. Segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri. Sedangkan persegi panjang mempunyai 2 sumbu simetri. Selanjutnya, banyaknya simetri lipat. Pada segitiga sama kaki itu ada 1 simetri lipat, segitiga sama sisi 3 simetri lipat, sedangkan segitiga sembarang tidak mempunyai simetri lipat. Segitiga siku-siku sama kaki itu mempunyai 1 simetri lipat. Persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. Trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Layang-layang memiliki 2 simetri lipat dan belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi bangun datar yang simetri dan yang tidak simetri. Perhatikan gambar. Ya. Gambar A simetri karena dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Lipatan saling menutupi dengan tepat dan memiliki sumbu simetri. Sedangkan gambar B tidak simetri karena tidak memiliki sumbu simetri. Tidak dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar dan lipatan tidak saling menutupi dengan tepat. Nah, sekarang tugas dari LKS halaman 28 kerjakan di buku PS. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi gerakan memintal menjadi sebuah tarian. Kepala, tangan, kaki, dan badan adalah anggota tubuh yang biasa kita gerakkan. Tari adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan memiliki sebuah irama. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. 1. Gerakan kuat. Gerak kuat pada tari biasanya ditandai dengan tempo musik yang kuat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat riang gembira. Contoh tari yang menggunakan gerak kuat yaitu tari Jaipong dari Jawa Barat dan tari perang dari Papua. Yang kedua, gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik pengiring gerak lemah biasanya pelan. Gerak dalam tari menggambarkan perasaan halus, kesedihan, dan sakral. Contoh tari yang menggunakan gerak lemah yaitu tari gembyong dari Jawa Tengah dan tari serimpi dari Yogyakarta. Gerak lemah dapat kita jumpai dalam kegiatan memintal. Bagaimana cara kegiatan tersebut? Ayo perhatikan. Gerakan memintal kapas. Posisi duduk. Lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. Nah, kamu boleh ikuti dalam 8 kali 1 hitungan. Selanjutnya, gerakan menenun pertama. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah. Lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Nah, di sini juga kamu boleh ikuti dalam 8 kali 1 hitungan. Nah, sekarang gerakan menenun kedua. Posisi duduk selonjor.
Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Kamu boleh lakukan dalam 8 kali 1 hitungan. Selanjutnya gerakan menjemur. Posisi berdiri. Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Kamu juga boleh ikuti dalam 8 kali 1 hitungan. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Min sampaikan bermanfaat denganmu, dan setiap tugas boleh kamu langsung kerjakan ya. Terima kasih.